Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 2113038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi pada PT Mayora Indah Tbk. Materi yang akan kita bahas yaitu ada sejarah perusahaan, visi misi, nilai-nilai perusahaan, proses manajemen strategi, kegunaan manajemen strategi, manfaat manajemen strategi, dan tools yang digunakan. Materi pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Ruang lingkup dari perusahaan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen atau perwakilan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei tahun 1978 dengan jumlah karyawan perusahaan dan anak perusahaan sebanyak 3.500 karyawan. Adapun divisi pada perusahaan ini yaitu yang pertama ada biskuit, kemudian ada kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Selanjutnya, visi misi perusahaan. PT Mayora Indah ini memiliki visi yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Adapun untuk misinya yang pertama yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri yang memberikan value added yang terbaik bagi seluruh stakeholders perseroan. Dan yang kedua, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan tersebut berada. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama yaitu konsumen yang mengutamakan prioritas pada kepuasan konsumen. Yang kedua ada orang, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berani mengambil resiko, menghargai karya dan komitmen orang lain. Kemudian yang ketiga ada kerja tim, yaitu membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya serta bekerja sama menjadi tim pemenang. Dan yang keempat ada keunggulan, yaitu biasakan menjadi yang terbaik sebagai gaya hidup. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, serta meningkatkan proses dan cara bekerja untuk memuaskan pelanggan. Kemudian ada proses manajemen strategi. Strategi marketing untuk membangun brand secara umum yang dianut oleh PT Mayora Indah Tbk untuk setiap produknya adalah menjaga kualitas produk atau quality control. Kemudian ada memahami pasar dan konsumen di setiap negara. Yang ketiga, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang keempat, melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand. Ada pula beberapa strategi yang dipakai oleh PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada strategi segmenting. Strategi segmenting adalah tindakan pengelompokan suatu pasar berdasarkan pembeli yang berbeda dengan kebutuhan produk yang berbeda pula. Proses ini juga sering disebut dengan identifikasi pasar yang akan menjadi segmen pemasaran suatu perusahaan. Ada beberapa bentuk segmenting, diantaranya segmenting geografis, segmenting demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografi sendiri pada PT Mayora Indah Tbk yaitu mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Untuk pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat dengan tujuan untuk meluaskan pasar. Yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu dengan membuat produk yang dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan dari berbagai usia, latar belakang pendidikan dan pendapatan, serta gender. Artinya tidak memberikan kriteria khusus untuk konsumen produk mereka. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan. Apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas? Pada hal ini, Mayora lebih menyegmenkan dirinya pada penemuan kualitas produk yang baik. Yang kedua ada strategi targeting, yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Yang ketiga ada strategi positioning, yaitu
Kegiatan di mana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen, apa beda produk kita dibandingkan kompetitor, dan apa saja keunggulannya. Strategi ini dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Fokus dari strategi ini yaitu konsumen dan kompetisi. Dan yang keempat ada Mayora Marketing Ways. Digunakan agar pemain bisnis Mayora memiliki bahasa pemasaran, value, dan prinsip yang sama. Selanjutnya ada kegunaan dan manfaat manajemen strategi. Kegunaan dari manajemen strategi sendiri yaitu adalah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang dimiliki daya saing yang tinggi yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu untuk menjalankan manajemen strategi adalah agar bisa membantu perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditemukan. Berikutnya, tools yang digunakan dalam manajemen strategi ini ada 3, yaitu analisis SWOT, analisis lingkungan internal, dan analisis lingkungan eksternal. Analisis SWOT sendiri, yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang kuat dan luas, mencapai tingkat internasional, perusahaan go public, nilai laba yang terus-menerus meningkat. Untuk weakness-nya yaitu kurangnya promosi secara online, masih terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri, kemudian biaya periklanan tinggi, terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Untuk opportunities-nya yaitu masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Yang kedua, terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Dan yang ketiga, gaya hidup instan. Keempat, meningkatnya jumlah penduduk dan konsumtif. Yang terakhir ada threat, yaitu yang pertama ancaman pendatang baru, yang kedua produk substitusi, yang ketiga pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan, yang keempat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Yang kedua ada analisis lingkungan internal. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berbeda dengan setiap kelompok yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Yang kedua ada ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan peraturannya telah ditetapkan dalam kesepakatan kerjasama antara PT Mayora Indah dan serikat kerja tingkat perusahaan. Karyawan PT Mayora Indah Tbk bekerja dengan jangka waktu yang dibedakan menjadi 2, yaitu pekerja kontrak dan pekerja tetap. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan jauh, yang mencakup faktor ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan ekologi. Yang kedua ada lingkungan industri, yang mencakup ancaman masuknya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman dari barang substitusi, dan persaingan antar perusahaan. Dan yang ketiga ada lingkungan dekat, yang mencakup pesaing, pelanggan, pemasok, dan kreditur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.